Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, azinallah wa iyyakum, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program resensi buku-buku Islam. Pada kesempatan kali ini, buku yang akan kami angkat yaitu berjudul Ensiklopedia Dzikir dan Doa dengan judul asli Al-Adhkar An-Nawawiyah. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Buku ini ditahqiq oleh Syekh Amir bin Ali Yasin. Kita mulai resensi buku kita kali ini. Berzikir dan berdoa adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Banyak berzikir dan berdoa adalah predikat yang utama dan kedudukan yang tinggi bagi pemiliknya. Sebaliknya, sedikit berzikir adalah ciri orang munafik, sebagaimana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah, kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala baginya adalah neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabb-Mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak berdoa kepadaku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Maka berzikir dan berdoa adalah suatu yang prinsipil bagi seorang muslim. Lalu bagaimana seharusnya berzikir dan berdoa? Buku ini adalah jawabannya. Semua permasalahan zikir dan doa dibahas tuntas di dalam buku kita ini. Penulis buku ini adalah seorang ulama besar dalam ilmu fikih dan hadis sekaligus. Beliau adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang nama dan nasab lengkap beliau ialah Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan ad-Dimashq, yang digelari dengan Muhyiddin atau orang yang menghidupkan agama. An-Nawawi adalah nisbat beliau kepada desa Nawa, desa tempat beliau dilahirkan, dan ad-Dimashq adalah nisbat beliau kepada tempat domisili beliau. An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama hebat yang unggul dalam banyak ilmu syariat. Ini dibuktikan oleh banyak hasil tulisan beliau yang menjadi rujukan primer bagi para ulama setelah beliau, seperti Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang merupakan salah satu rujukan induk ilmu fikih, kemudian Syarah Sahih Muslim, dan di antara karya tulis dunia yang monumental adalah Riyadhus Shalihin dan Al-Arba'in An-Nawawi. Kedua kitab karya beliau ini benar-benar kitab yang penuh berkah. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahkan memuji Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan mengatakan dalam muqaddimah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hafidh An-Nawawi adalah di antara pengikut madhab Asy-Syafi'i yang pandangan-pandangannya diambil, dan beliau juga salah seorang di antara mereka yang sangat giat dalam menulis. Beliau telah menulis kitab dalam banyak disiplin ilmu, dan tampaknya beliau adalah di antara orang-orang yang paling ikhlas dalam menulis, karena hasil dari karya tulis beliau rahimahullah ta'ala tersebar luas di dunia Islam.
hingga hampir di setiap masjid kita dapat jumpai kitab Riyadhus Shalihin dikaji, dan kitab-kitab karya tulis beliau tersebar di dunia, yang menunjukkan lurusnya niat beliau, karena penerimaan orang terhadap karya-karya tulis seseorang adalah di antara bukti ikhlasnya niat seseorang. Pujian Imam Al-Hafidh Al-Zahabi berikut ini sudah cukup sebagai gambaran tingginya kedudukan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Zahabi berkata, beliau adalah seorang imam Al-Hafidh atau penghafal hadis yang ulung, ulama yang jarang ada tandingannya, figur dan teladan, Syekhul Islam, dan tokoh utama para wali. Dan di antara karya monumental Imam An-Nawawi adalah buku yang sedang kita ulas kali ini, yaitu Al-Adhkar, yang edisi terjemahannya kami beri judul Ensiklopedia Zikir dan Doa. Buku ini memuat 1324 poin zikir dan doa berdasarkan penomoran Syekh Amir bin Ali Yasin, dilengkapi dengan adab dan akhlak dalam berbagai momen dan keadaan. Maka buku ini, di samping merupakan ensiklopedia zikir dan doa, juga memuat adab-adab lisan dan akhlak bergaul di tengah masyarakat. Kedua sisi inilah yang menyebabkan buku ini sangat penting bagi kaum muslimin pada umumnya. Kemudian keistimewaan edisi terbitan buku kami kali ini, yaitu terletak pada tahqiq Syekh Amir bin Ali Yasin. Perlu kita ketahui bahwa Syekh Amir bin Ali Yasin adalah salah seorang muhaqqiq yang diakui, dan beliau adalah salah seorang di antara sekian banyak murid Imam Al-Albani yang kemudian muncul menjadi ahli hadis. Zikir dan doa adalah ibadah, maka zikir dan doa harus didasari dalil yang sabit. Adanya riwayat dalam suatu kitab hadis saja tidak cukup sebagai dasar, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu dari segi sabit atau tidaknya. Dan inilah yang dilakukan oleh Syekh Amir bin Ali Yasin dalam tahqiq beliau terhadap kitab Al-Adhkar milik Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Syekh Amir meletakkan setiap zikir dan doa dalam timbangan ilmu hadis sebagaimana yang telah dibakukan oleh para ulama hadis. Poin ini sangatlah penting dalam buku kita ini, karena Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam berbagai bab dari buku ini mencantumkan zikir dan doa yang bermasalah dari segi kesahihannya. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mencantumkan bahwa di antara zikir pagi dan petang adalah membaca sebanyak 7 kali dari kalimat Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Padahal hadis ini setelah melalui studi yang intens, Syekh Amir menyimpulkan bahwa ia dhaif, mungkar, lemah, dan menyelisihi yang sabit. Yang kedua, Imam An-Nawawi juga mencantumkan doa yang diucapkan oleh orang yang menerima zakat, yang berbunyi, Ajarakallahu fima a'tait, wa baraka fima abqait, wa ja'alaha laka tahura. Tetapi Syekh Amir membuktikan bahwa ini tidak memiliki dasar dalam as-sunnah, tetapi doa ini hanya berasal dari rangkaian yang diciptakan oleh seorang ulama. Kemudian Syekh Amir membuktikan dengan dalil yang sahih bahwa doa yang sunnah dan dicontohkan Nabi SAW ketika seseorang menerima zakat adalah Allahumma salli ala, dan lalu menyebutkan nama orang yang membayar zakat tersebut. Dan sebagaimana yang disebutkan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku ini, bahwa mengucapkan doa seperti ini tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama, tetapi Syekh Amir membantahnya dengan menyebutkan hujjah-hujjah yang kokoh yang tak terbantahkan, yang membuktikan bahwa inilah yang sabit dari sunnah Nabi SAW dan yang sunnah untuk kita contoh. Masalah lain juga diluruskan oleh Syekh Amir adalah adanya sejumlah zikir dan doa yang merupakan gabungan antara satu redaksi dengan redaksi yang lain. Padahal dalam zikir dan doa seperti ini, yang sunnah adalah sesekali dengan redaksi yang ini dan sesekali dengan redaksi yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lebih dari itu, Syekh Amir adalah seorang muhaqqiq yang independen dalam mengkaji riwayat, dan hasil-hasil kesimpulan hukum hadis beliau terhadap setiap riwayat dalam buku kita ini benar-benar hasil jerih payah dan dedikasi beliau. Beliau tidak hanya sekedar mengeluarkan suatu riwayat dari sumber-sumbernya, lalu menyebutkan bahwa hadis ini disahihkan oleh fulan dan fulan, tetapi beliau menyebutkan sanad-sanadnya,
baru melakukan penelitian dan kritik hadis. Baru beliau menetapkan derajat hadis, apakah sahih atau dhaif. Syekh Amir sama sekali tidak taklid kepada gurunya, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam mentashih dan mentad'if. Dan dalam setiap kesimpulan terhadap setiap riwayat, Syekh Amir mengukuhkan hasil kesimpulan hadisnya dengan mengemukakan pandangan para ulama muhaqqiqin seperti Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ad-Darqutni, Imam Ibnu Abdul Bar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Al-Haythami, Al-Hafidh Al-Zahabi, Imam Al-Albani, dan lain-lain. Kami rasa inilah keistimewaan terbitan buku kami kali ini, yang tidak akan Anda jumpai di buku-buku zikir dan doa lainnya. Kemudian keistimewaan lainnya, muhaqqiq yaitu Syekh Amir Ali Yasin menulis biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala secara panjang lebar, sehingga dapat kita ambil faidah darinya. Lurusnya tawajjuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan usaha yang gigih dalam menuntut ilmu, serta mujahadah diri yang intens dengan beribadah adalah kunci-kunci kesuksesan para ulama, tak terkecuali Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian keistimewaan lain dari terbitan kami adalah bahwa kami membuat daftar istilah-istilah ilmiah yang berkaitan dengan ilmu hadis secara khusus dan ilmu syariat secara umum. Perlu kita ketahui bahwa sebelum munculnya tahqiq Syekh Amir Ali Yasin, Al-Adhkar telah muncul dengan tahqiq Syekh Al-Arnaut dan tahqiq Syekh Salim Al-Hilali. Dengan demikian, tahqiq Syekh Amir ini adalah kajian paling menyeluruh terhadap kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Karena sebelum mulai melakukan penelitian, Syekh Amir telah melakukan kajian terhadap tahqiq-tahqiq yang muncul sebelumnya tersebut, sebagaimana yang beliau nyatakan di muqaddimah buku kita ini. Dan secara ringkas dapat kita katakan bahwa dalam buku ini ada cukup banyak riwayat-riwayat yang bermasalah, ada banyak hadis yang lemah. Tetapi justru dengan tahqiq menyeluruh yang dilakukan oleh Syekh Amir Ali Yasin, buku ini muncul menjadi buku zikir dan doa yang paling komplit, karena memuat yang sahih dan yang dhaif. Yang dengan itu, kita dapat mengukur zikir dan doa yang kita amalkan dan kita dengar diamalkan di tengah masyarakat. Apa-apa yang sahih darinya kita amalkan dan kita ajarkan kepada keluarga dan masyarakat. Dan apa-apa yang dhaif yang kita dapatkan diamalkan oleh sebagian orang, kita luruskan agar tidak diamalkan, sehingga kitab zikir kita dapat menjadi barometer dari dua arah sekaligus. Sebagai contoh, sering kita dengar sebagian kaum muslimin di masjid dan musolla membaca doa berikut sehabis sholat maghrib sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Padahal doa ini adalah dhaif sebagaimana hasil studi Syekh Amir Ali Yasin. Begitu pula sering kita dengar sebagian kalangan menutup doanya dengan kalimat berikut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Padahal ini adalah sangat lemah atau dhaif jiddan. Karena semua ini, maka buku ini, yaitu ensiklopedia zikir dan doa, milik Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah rujukan primer bagi setiap kita yang ingin berusaha membenarkan dan mengoreksi zikir dan doanya agar bersih dari syubhat dan bid'ah. Demikian akhir dari resensi buku kita kali ini berjudul Ensiklopedi Zikir dan Doa. Penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Judul asli Al-Adhkar An-Nawawiyah. Penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ditahqiq oleh Syekh Amir bin Ali Yasin. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.